Oke, baik. Jadi di sini kita akan membuat fitur login pada halaman admin. Untuk membuat fitur login dalam halaman admin, kita perlu membuat dua file, yaitu file index. Kita tempatkannya di, kemudian file beranda atau home. File ini akan terbuka jika loginnya berhasil. Di langkah pertama kita pastikan klik di admin, lalu kemudian kita buat file baru, beri nama dengan index.php. Kemudian kita tambahkan sebuah file lagi dengan nama beranda.php. Oke, kemudian sekarang untuk membuat proses loginnya berhasil, kita perlu menghubungkannya ke database. Proses login itu terjadi dengan nama proses autentikasi. Autentikasi adalah mengecek atau memastikan bahwa pengguna yang memasukkan email dan password dalam itu harus benar supaya bisa mengakses semua fitur admin. Nah, pada saat proses autentikasi terjadi, email dan password yang diinputkan pada form input akan dikirim ke server, lalu server akan memeriksa ke database apakah email dan password yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang tersimpan di database atau tidak. Jika sudah sesuai, maka akan terbuka halaman beranda. Jika tidak sesuai, maka sistem akan memberikan sistem informasi ke layar bahwa email dan password yang kita masukkan itu salah. Nah, untuk itu kita perlu membuat sebuah file yang namanya adalah connector.php sebagai koneksinya. Untuk file konektornya kita letakkan di bagian fungsi. Kita beri nama connector.php. Oke, seperti ini. Lalu kemudian di connector.php ini kita memasukkan script. Di connector.php ini kita masukkan script. Kemudian kita klik ambil script yang koneksi ini, lalu kita taruh di konektor yang tadi. Kita copy. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita paste di sini. Oke. Kemudian kita sesuaikan dengan nama database perpustakaan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu db seperti ini. Kemudian kita hapus, lalu kita ubah, kita tulis db perpustakaan. Oke, kemudian setelah itu kita save, kita tutup dulu. Kemudian kita masuk ke halaman index. Lalu kita masuk ke bootstraps. Kemudian kita ke bootstraps. Di sini kita klik tutorials, lalu kita pilih learn bootstraps. Kemudian kita pilih bootstraps 5.
lalu kita klik yang containers. Berikut kemudian kita klik try yourself. Kemudian kita copy script yang ini, kita paste di Visual Studio Code. Oke, kemudian kita klik, kita save, lalu kemudian kita ganti yang ini, script bagian yang ini kita hapus. Lalu kita ganti dengan selamat datang admin, selamat datang admin. Kemudian yang di bawahnya lagi kita ganti dengan silahkan login. Oke, seperti ini. Kemudian kita save, lalu kita kembali ke Bootstraps, lalu kita oke, lalu kemudian kita pilih yang Grid Basic ini, kita klik Grid Basic. Oke, terus scroll ke bawah. Kita copy script yang ini, kemudian kita taruh di yang ini. Saya lupa, kita hapus script yang ini yang tidak dipakai, kita hapus. Kemudian kita paste yang tadi, script yang kita copy Grid Basic di sini seperti ini. Oke, kemudian kita butuh cukup satu saja, kita hapus. Dari di sini kita ganti dengan kita tambah di sini mx auto, ganti mx auto. Lalu berikutnya adalah kemudian saya tambahkan center di sini, center. Oke, lalu tutupnya di sini seperti ini. Lalu kemudian berikutnya di sini ini. Kemudian kita
ambil script untuk kita tambahkan, kita ambil script yang form input login ini, kita copy lalu kita paste di sini. Kita paste di sini, kita paste di sini, kita enter, lalu kita paste. Kemudian cek login ini di saat kita membuka, dia akan menuju ke halaman cek login. Jadi ini terlalu jauh, kita save, lalu tekan di sini, kemudian kita save, lalu di sini halaman indeks sudah. Coba kita cek dulu. Di sini halamannya kita ketik localhost garis miring perpustakaan, lalu garis miring admin, kemudian setelah tampilannya seperti ini kemudian kita ke Visual Studio Code, kita klik di admin, kemudian kita buat sebuah file baru dengan nama cek login.php, enter. Kemudian berikutnya kita ambil script di cek login ini, kita copy script yang ini, kemudian kita paste di sini. Seperti ini. Kemudian kita kemudian kita hilangkan yang input ini, ini kita hilangkan. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita seperti ini. Kemudian yang berikutnya session subscribe ini untuk mengaktifkan sessionnya. Kemudian kita menghubungkan dengan konektor.php. Konektor PHP ini ada di dalam assets. Jadi kita tambahkan lokasinya sebentar. Kita kembali ke garis miring, kita ketik assets, kita ketik assets garing fungsi
garing fungsi garing konektor konektor garing .php seperti ini. Oke, kita sesuaikan dengan lokasi di mana konektor itu berada. Kemudian untuk cek input kita hilangkan dulu cek input kita hilangkan saja, kita tidak membutuhkan yang ini. Setelah itu untuk di sini username ini kita nanti gunakan jadi di sini nanti kita email kita ganti dengan mail dan mail. Sandinya kita ganti dengan password atau pas saja. Oke, lalu kemudian kita lagi di sini kita ganti dengan ini username kita ambil dari atas. Ini status lokasinya cek login ini berada dalam admin dengan indeks. Jadi admin dengan cek login ini berada di dalam satu folder itu, jadi posisinya tetap seperti ini. Kemudian nanti variable database select MySQL query select from tabel admin, select bintang from tabelnya adalah tabel admin, where email kita ganti admin where email. Kita ganti dengan password lalu berikutnya kita simpan dulu. Oke. Lalu session ini session ini input ini koneksi untuk ke database nya, kemudian username dan saat ini menangkap data yang dikirim dari form di depan, ditangkap dan disimpan di dalam variabel username dan sandi. Kemudian kita menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Username dalam hal ini adalah email dan password yang sesuai. Nah, select bintang from admin where username sesuai dengan yang sudah ditangkap tadi dari email dan passwordnya. Sandi yaitu pas ini kita sesuaikan dengan nama ya, password kita ini sesuaikan dengan nama yang ada di name ini, itu pas yang ini. Kemudian kita akan menghitung jumlah data yang ditemukan. Jika jumlah data yang telah ditemukan, jika maksud saya jika proses eksekusi query-nya ini berhasil dan ditemukan, maka pada variabel session username, nah ini akan tersimpan email, statusnya itu receive login. Nah, ini kita kasih sessionnya dengan nama username, kita kasih nama
kita kasih nama mm, kasih nama username admin, kemudian ini tersimpan dengan nama username ini dengan emailnya. Kemudian di sini kita kasih nama underscore status kemudian ini kita kasih nama dia itu di folder admin. Jika query-nya ini tidak ditemukan, maka dia akan mengirimkan pesan gagal. Coba kita save. Setelah itu, untuk melakukan testing, kita harus isi data terlebih dahulu di database. Karena tadi database-nya itu masih kosong, kita buka di ini kalau kita buka dia berhasil bukan buka indeks, tapi dia akan buka beranda. Dia akan buka di sini, dia akan bukan buka indeks, tapi di sini dia akan buka beranda.php. Jadi kita ganti indeks ini dengan beranda. Tabel admin. Kemudian di sini kita klik insert. Kita masukkan nama. Di sini kita tulis Dioscuri Saivisi. Kemudian berikut adalah tempat lahir Bileno,
kemudian tanggal lahir, tanggal lahir, tanggal lahir 16/08/2000. Oke. Kemudian nomor telepon di sini taruh lalu password 345. Oke, seperti ini. Lalu kemudian oke, sudah jadi. Di sini nama saya, sini Desku Mitsubishi, tempat lahir Bileno, tanggal lahir 6 Mitsubishi, telepon. Oke, kemudian kita lihat tabelnya. Oke, kemudian kalau di sini sudah terisi datanya, kemudian saya coba refresh. Lalu kita coba login. Kemudian coba kita masukkan email. Dio gmail.com, lalu passwordnya seperti 346. Coba kita login. Oke, jadi di sini dia sudah masuk ke halaman ini. Oke, baik, jadi di sini yang sudah jadi sudah bisa login. Jadi karena di sini saya mau menambahkan pesan notifikasi agar kalau dia gagal, dia bisa notifikasi pesan gagal itu bisa muncul di sini. Jadi script di cek notifikasi, kita copy scriptnya. Oke, lalu kita keluar dan kita paste kita taruh di indeks. Kita paste di
copy kemudian di sini pesan seperti ini. Jadi nanti di sini saya tambahkan HR kemudian berikutnya saya tambah lagi. Jadi di sini dia akan melakukan pengecekan jika pesan yang ada di sini, jika pesannya sama dengan gagal, maka dia akan mencetak pesan seperti login gagal, email dan password salah. Jika pesannya tertulis logout, berarti Anda berhasil. Kemudian setelah kita save filenya, coba kita refresh dan kita login ulang. Nah, di sini muncul login gagal di mana password salah, dan sepertinya kalau saya masukkan misalkan kita login dengan password dan email yang benar. Lalu kita langsung login. Oke, jadi sini kita sudah berada di halaman beranda.php. Kemudian kita akan membuat session start untuk mengecek di statusnya itu. Sebelumnya kita kasih nama dengan set status admin, berarti di bagian cek login ini, maka dia akan kembali ke halaman indeks. Cek login indeks ada di dalam satu halaman. Kita akan tambahkan script untuk ditaruh di bagian halaman indeks di bagian atas sini. Oke, kita langsung ambil script yang ini. Oke, lalu kita copy di bagian sini, Ctrl V, kemudian kita hapus, lalu hiddennya location .tt. Kemudian session startnya di sini sudah kita buat scriptnya. Kemudian yang berikut kita langsung membuat fitur logout. Kita klik file baru, kita beri nama logout, logout.php, enter. Kemudian kita ambil script di logout, kita copy script yang ini, C, kemudian kita paste di sini, lalu statusnya nama ini, nama status admin. Ini
underscore status admin, lalu kemudian username admin underscore username admin di atasnya juga kemudian kita kemudian kita Ctrl V. Oke, seperti ini. Lalu yang berikutnya kemudian untuk halaman ini dia kembali ke halaman indeks PHP. Untuk link aksesnya kita letakkan beranda karena di logoutnya di bagian beranda tambahkan dulu halaman untuk kontainernya. Berikut kita pasang script untuk beranda.php nya. Klik beranda, dan kita ambil script yang tadi di bawah sini. Ini untuk script berandanya, Ctrl C, kemudian kita paste di beranda, Ctrl V, kita save. Lookoutnya juga kita save. Tadi ini kita nm status saja, status, lalu kita save. Kemudian di indeksnya oke, coba kita refresh lalu kita jalankan. Oke, jadi seperti ini tampilan halaman berandanya. Kemudian di sini kita logout. Jadi sini dia berhasil logout dari halaman beranda. Coba kemudian kita tes login kembali. Oke, jadi dia berhasil keluar. Kemudian berikutnya kita ke indeks, lalu kita copy script yang ini, kemudian kita pasang di beranda. Paste di sini, kemudian di sini kita ganti dengan lalu di sininya kita ganti dengan index.php seperti ini. Di logout index.php connector ini check login location index. Oke, beranda kita save, kemudian indeks juga
kita save, coba kita jalankan. Oke, kita login ulang. Oke, jadi seperti ini tampilan halaman berandanya. Kemudian di sini kita log out.